Perkenalkan, nama saya Pendeta Soekarno Hadi MTH. Saat ini saya akan menyampaikan pemaparan tentang misteri Trinitas. Ada banyak hal yang di dunia ini bagi manusia yang bersifat misteri. Misteri dipahami sebagai sesuatu yang rahasia, belum terungkap secara gamblang atau belum bisa diterima secara rasional. Misalnya saja eksistensi Tuhan yang masih dianggap banyak orang yang masih misteri, sekalipun mereka mengaku percaya adanya Tuhan. Dalam dunia teologi Kristen, ada salah satu doktrin yang masih menjadi bahan perdebatan berabad-abad sampai dengan saat ini, baik dari kalangan non-Kristen maupun dari kalangan Kristen sendiri. Doktrin yang dimaksud adalah doktrin Trinitas. Banyak orang menganggap mengenai Trinitas masih misteri karena masih sulit untuk dijelaskan. Sebuah konsep yang rumit, konsep teologi yang tidak masuk akal, dan lain sebagainya. Pengajaran Allah Tritunggal sering menjadi bahan polemik baik dari kalangan Kristen maupun dari luar kalangan Kristen karena sering dianggap sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh kalangan di luar Kristen, seringkali tuduhan ajaran Kristen itu musyrik, yaitu orang yang menyekutukan Allah. Ada kelompok yang beranggapan bahwa Allahnya orang Kristen itu bukan Allah yang Esa, melainkan Allah yang tiga. Jika Allah itu Esa, muncullah pertanyaan, mengapa ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus? Di kalangan Kristen sendiri, ada perdebatan bahwa Allah Tritunggal itu bukan konsep yang benar, bukan konsep Alkitabiah. Ada yang mendukung konsep Allah Tritunggal, tetapi juga ada yang ambigu dan bahkan menolak konsep ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa Trinitas bagi sebagian orang dianggap masih misteri, masih rahasia, tidak dapat diungkapkan secara terang benderang secara akali, bahkan sesuatu yang tidak masuk akal. Dalam mengungkapkan perihal misteri Trinitas, maka ada hal-hal yang secara fundamental harus dipahami oleh orang-orang Kristen, yaitu pertama, berbicara tentang Trinitas itu berhubungan dengan Tuhan Allah. Dua, berbicara tentang Tuhan Allah tidak bisa dijangkau, dijelaskan secara penuh oleh pikiran manusia yang terbatas. Tidak mungkin pribadi yang terbatas, supernatural, mampu memikirkan secara penuh pribadi yang tanpa batas supranatural. Ketiga, untuk bisa memahami Allah diperlukan dasar kebenaran yang hakiki atau absolut, yaitu Alkitab. Yang keempat, untuk bisa menerima kebenaran Alkitab diperlukan langkah iman. Yang kelima, iman, Alkitab, rasio adalah langkah kita memahami tentang Allah. Untuk menguak misteri Trinitas, maka perlu perspektif yang komprehensif secara iman, alkitabiah, dan rasional. Definisi istilah, kata Trinitas dalam bahasa Inggris Trinity, yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Tritunggal, sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab, tetapi merupakan konsep atau doktrin kekristenan untuk menjelaskan Tuhan yang memiliki tiga kepribadian, tetapi satu sifat. Secara tradisional, doktrin Trinitas telah diterima sebagai keyakinan iman bahwa Allah itu Esa. Dalam keesaannya itu ada tiga pribadi yang tampak. Keesaan Allah itu berkaitan dengan esensinya, sedangkan ketiganya itu berkaitan dengan pribadi yang ditampilkannya. Dalam ketiganya itu ada relasi yang unik, dan dalam ketiganya itu setara dan sama kekal. Ada beberapa pandangan pengertian tentang Trinitas, diantaranya Stephen Tong mendefinisikan Trinitas berarti tiga pribadi dalam satu Allah atau dalam satu esensi Allah ada tiga pribadi. Birkhoff berpendapat bahwa ketika kita berbicara tentang Allah Tritunggal, kita selalu melihat pada ketiga pribadi dalam kesatuan dan pada kesatuan dari ketiga pribadi tersebut. Mengatakan mengenai Trinitas, ada satu Allah yang Maha Esa yang terdiri dari tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang kesemuanya harus disembah sebagai Allah yang sama dan yang berbagi dalam substansi atau esensi yang sama. Thiessen dalam bukunya, ia menuliskan bahwa istilah Trinitas tidak muncul dalam Alkitab. Istilah ini sudah digunakan sejak awal di dalam gereja. Ini adalah bahasa Yunani, yaitu trias. Tampaknya pertama kali digunakan oleh Theophilus dari Antioquia yang wafat tahun 121 Masehi. Dan bentuk bahasa Latinnya Trinitas oleh Tertullianus yang wafat tahun 220 Masehi. Dalam teologi Kristen, istilah Trinitas berarti bahwa ada tiga perbedaan yang kekal
dalam satu esensi ilahi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berikutnya tentang doktrin Trinitas. Doktrin Trinitas bagi orang Kristen sering dianggap sebagai topik yang sangat filosofis dan abstrak. Tidak mengherankan jika sebagian orang Kristen hanya bisa mengafirmasi rumusan doktrin ini tetapi tanpa pemahaman atau manfaat praktis. Doktrin Tritunggal bukanlah sebuah paradoks konseptual yang abstrak tentang kehidupan pribadi Allah atau sebuah teka-teki matematis tentang 1 dan 3. Doktrin Tritunggal adalah doktrin yang paling praktis dari semua doktrin. Doktrin Trinitas adalah salah satu ajaran terpenting dalam iman Kristen. Naik turunnya iman seseorang dipengaruhi oleh kemampuan untuk memahami doktrin ini. Seperti yang dikatakan oleh Herman Bavinck, semua sistem kepercayaan Kristen, semua wahyu khusus, berdiri atau jatuh di atas pengakuan akan Trinitas Allah. Sejarah gereja, doktrin Allah Tritunggal dikenal juga dengan doktrin Trinitas, memiliki sejarah kontroversi yang panjang sebelum akhirnya mencapai rumusan yang baku. Doktrin ini pertama kali muncul di tengah-tengah monoteisme Yahudi yang kuat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Ulangan 6:4. Sehingga doktrin tentang satu Tuhan yang dikenal dalam 3 pribadi bukanlah doktrin yang mudah untuk diterima. Kedua, doktrin Trinitas juga berada dalam konteks Yunani Romawi yang menekankan pada bentuk-bentuk logis dan filosofis. Oleh sebab itu, menurut Van den End, ajaran Alkitab tentang Allah dan Kristus mau tidak mau harus diterjemahkan ke dalam bentuk-bentuk lingkungan Yunani Romawi. Tritunggal atau Trinitas, Warfield mengatakan bahwa tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Alkitab. Doktrin Tritunggal diberikan kepada kita di dalam Alkitab bukan dalam definisi yang dirumuskan, tetapi di dalam kiasan-kiasan yang terpisah-pisah. Inilah gereja yang diwakili oleh para bapak gereja pada waktu itu perlu mengekspresikan imannya kepada dunia Yunani Romawi. Para bapak gereja berusaha untuk menerjemahkan pernyataan Alkitab tentang Allah ke dalam bahasa yang jelas sehingga dapat dimengerti dan menghindari kesalahpahaman tentang doktrin Trinitas. Tertullian dikenal sebagai seorang jenius, penyair terbesar gereja barat sebelum Agustinus. Sementara umat Kristen Yunani masih memperdebatkan keilahian Kristus dan hubungannya dengan Allah Bapa. Tertullian berupaya mendamaikan keyakinan-keyakinan ini dan menjelaskan posisi ortodoks dalam sistem keagamaan. Oleh karena itu, beliau mempelopori rumusan yang masih kita ikuti sampai sekarang, yaitu doktrin Tritunggal. Doktrin ini diciptakan sebagai upaya untuk menjelaskan fakta bahwa Allah yang Esa dalam Alkitab disebut Bapa, yang memiliki firman yang disebut Anak, dan Roh yang disebut Roh Kudus yang kekal, dan juga untuk menjelaskan hubungan firman Allah dan Roh Allah dengan Allah yang Esa itu sendiri. Tritunggal tidak dikenal dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, karena doktrin Tritunggal baru tercipta setelah era para Rasul Kristus. Doktrin Trinitas adalah penjelasan yang tersistem mengenai sifat Allah. Trinitas asli pertama yang dikemukakan oleh Tertullian adalah una substantia tres personae, satu substansi tiga pribadi. Tertullianus memiliki konsep bahwa Allah memiliki satu hakikat dengan tiga pribadi. Akan tetapi keberadaan tiga pribadi tidak berarti bahwa Allah itu lebih dari satu. Ketiga pribadi tersebut sangat penting bagi sejarah, keselamatan, dan bagi oikonomia ilahi, sehingga ada tiga pembedaan keesaan Allah. Substantia dan personae. Tertullianus menjelaskan bahwa substansi merupakan sebuah esensi. Persona menurut Tertullianus adalah sebuah entitas individu.
Persona menunjuk kepada 3 manifestasi atau persona dalam Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kata persona adalah istilah untuk dapat membedakan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus untuk menjaga keesaan Allah. Oleh karena itu, Allah ada sebagai satu substansi, natur ilahi dalam 3 persona ilahi. Istilah substantia menggambarkan kesatuan Allah dan istilah persona menggambarkan fakta bahwa Allah memiliki 3 relasi untuk menjelaskan perbedaan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekali lagi bahwa istilah Trinitas Tritunggal tidak muncul dalam Alkitab. Kemunculan pertama istilah ini pasti pada zaman Tertullianus. Tidak ditemukan dalam Alkitab, namun bukan berarti Alkitab tidak mengajarkan doktrin Tritunggal Maha Kudus. Kita harus memahami bahwa istilah hanyalah cara untuk menjelaskan suatu doktrin dengan benar. Adalah masalah satu eksistensi ketuhanan, namun di dalam dia ada 3 pribadi yang berbeda. Pandang dirinya dengan sempurna. Jadi jika kita berbicara tentang satu pribadi saja, pribadi itu sepenuhnya adalah Tuhan. Oleh karena itu, ketika membahas Trinitas, kita tidak bisa menggunakan perhitungan matematis seperti yang dilakukan manusia di alam penciptaan. Selanjutnya mengenai pribadi dalam Trinitas. Bapa adalah Allah. Nama Bapa adalah deskripsi yang lebih disukai untuk pribadi yang pertama. Bapa bukanlah sebuah metafora yang diambil dari bumi dan dikaitkan dengan Allah, tetapi harus dipahami sebagai sebuah hubungan Trinitas yang bersifat internal. Nama ini merujuk kepada Allah sebagai pencipta semua karyanya, terutama manusia, Bilangan 16:22, Matius 7:11, Yohanes 4:21, Efesus 3:15, Ibrani 12:9. Faktanya, Alkitab menunjukkan bahwa nama Bapa tidak pertama kali digunakan dalam hubungan Allah dengan Israel atau anak-anaknya, tetapi digunakan dalam hubungan Bapa dengan anak. Yohanes 14:6-13, 17 ayat 25 sampai yang sebenarnya Allah adalah Bapa dari anak. Ia mengasihi anak. Yohanes 5:19, 10:17, 17:24 dan 26. Dan melalui anak, kasih ini diberikan kepada orang lain. Yohanes 16:27, 17 ayat 26. Bapa adalah Allah yang menciptakan alam semesta dan yang merancang keselamatan bagi manusia yang berdosa bersama dengan Anak dan Roh Kudus. Yesus adalah Allah. Dia adalah pribadi kedua dari Tritunggal yang berinkarnasi sebagai manusia. Ada banyak bukti tentang keilahian Yesus Kristus. Klaim dari Yesus Kristus sendiri, termasuk pernyataannya tentang identitasnya di hadapan para pemimpin Yahudi. Yohanes 5 ayat 16-47. Tulisan-tulisan Rasul Paulus, diantaranya dalam Filipi 2 ayat 5-11. Dalam bagian ini Paulus merujuk kepada prainkarnasi Yesus Kristus dengan mengatakan bahwa dia tidak menganggap statusnya sebagai dalam rupa Allah. Ini tidak dapat dipahami sebagai pengurangan keilahiannya pada saat inkarnasi, tetapi lebih sebagai penambahan pada natur kemanusiaannya dan bukan penghapusan keilahiannya. Jadi dapat dikatakan bahwa Yesus Kristus bukanlah makhluk ciptaan, tetapi Allah di atas segalanya dan terberkati secara kekal, baik di masa lalu, masa kini, maupun di masa yang akan datang. Yohanes 1 ayat 1, 20 ayat 28, Roma 9 ayat 5, Ibrani 1, 8-9, 1 Yohanes 5 ayat 20, Wahyu 1 ayat 8, dan ayat 17-18. Selanjutnya, Roh Kudus adalah Allah. Pribadi Roh Kudus adalah Allah dalam Konsili Nicea 325. Hanya sedikit yang dikatakan tentang Roh Kudus. Pengakuan aku percaya kepada Roh Kudus yang adalah Allah dan yang memberi hidup yang keluar dari Bapa dan Anak,
yang bersama Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi, dianggap cukup untuk mempresentasikan iman Kristen akan keilahian Roh Kudus. Ajaran tentang keilahian Roh Kudus. Pertama, ajaran Yesus dalam Yohanes 14 ayat 16 mengenai kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta, di mana ia menghubungkan Roh Kudus secara langsung dengan Bapa dan Anak, yang menghasilkan identitas status dan identitas keberadaan. Kedua, pengajaran Rasul Paulus. Ia juga merujuk kepada Roh Kudus dengan cara yang sama seperti Bapa dan Anak, sehingga Roh Kudus adalah Allah. Dalam menulis tentang karunia-karunia Roh, ia merujuk kepada Roh yang satu, Tuhan yang satu, dan Allah itu Esa. 1 Korintus 12 ayat 4-6. Di sini jelas bahwa Roh Kudus setara dengan Allah Bapa dan Tuhan Anak. Perbedaan dalam pribadi-pribadi Tritunggal tidak terletak pada natur atau esensi mereka. Bavins mengatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pribadi-pribadi yang berbeda di dalam satu esensi ilahi. Dan nama-nama yang berbeda memiliki sifat-sifat pribadi yang berbeda dan selalu muncul dalam urutan tertentu, tetapi hanya dalam relasi internal dan eksternal. Doktrin Trinitas atau Tritunggal dapat diringkas sebagai berikut. 1. Bapa, Anak, dan Roh Kudus memiliki esensi yang sama di antara ketiganya. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ketiganya tidak hanya setara dalam esensi, tetapi juga satu dalam esensi. Trinitas tidak mengajarkan adanya tiga atau banyak Allah dalam satu, atau triteisme atau politeisme. Dan Roh Kudus adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Hal ini terlihat jelas dalam baptisan Yesus dalam Matius 3 ayat 16-17 dan teks-teks lain yang menunjukkan adanya komunikasi antara Bapa dan Anak. Yohanes 11 ayat 41-40. Sekarang tentang rumusan baku doktrin Trinitas. Konsili Nisea diadakan pada tanggal 20 Mei hingga 19 Juni 325 Masehi. Konsili ini dihadiri oleh 318 uskup dari seluruh dunia. Perlu juga dicatat bahwa sejak zaman para rasul hingga abad ke-5, gereja masih satu doktrin. Pada saat itu ada 5 pusat kekristenan atau patriarkat, yaitu Yerusalem, Antioquia, Roma, Alexandria, dan Konstantinopel. Nisea dimulai dengan pernyataan iman yang menyatakan kepercayaan kepada satu Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang diperanakkan dari Bapa, satu-satunya yang diperanakkan dari esensi Bapa, Allah dari Allah, dan terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, diperanakkan tanpa diciptakan, satu substansi dengan Bapa, yang olehnya segala sesuatu telah diciptakan, baik di surga maupun di bumi, yang oleh karena manusia dan keselamatannya telah turun dan menjadi manusia. Pengakuan iman Nisea masih belum membahas tentang Roh Kudus. Pembahasan mengenai Roh Kudus baru dilakukan pada tahun 381 Masehi dalam Konsili Konstantinopel. Pengakuan iman Nisea juga disempurnakan sehingga dikenal sebagai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang setelah Konsili Toledo tahun 589, pengakuan iman ini memiliki bentuk yang baku hingga sekarang kita kenal sebagai pengakuan iman rasuli. Kesimpulannya, memang istilah Allah Trinitas Tritunggal dalam Alkitab tidak ada atau tidak pernah disebutkan, namun pengajaran tentang Allah Tritunggal dalam Alkitab sangat jelas. Berdasarkan Alkitab, Allah bukanlah pribadi yang rahasia, karena ia telah menyatakan dirinya kepada manusia, yaitu Yesus. Yohanes 1 ayat 18. Misteri Trinitas disebabkan oleh keterbatasan pikiran manusia untuk memahami tentang Allah.
Dalam realitasnya tidak mungkin yang terbatas mampu memikirkan yang tak terbatas. Kudus dan berdasarkan Alkitab, manusia yang terbatas dapat memahami tentang Allah melalui imannya. Misteri Trinitas dari berapa abad yang lalu sampai hari ini tetap menjadi misteri dalam perspektif manusia, tetapi tidak dengan Alkitab. Dalam Alkitab, Allah bukanlah misteri, karena Alkitab sendiri bukanlah misteri bagi Allah. Alkitab adalah firman Allah itu sendiri. Ada atau tidaknya istilah Trinitas, Alkitab selalu dan selamanya mengajarkan tentang Trinitas, baik secara substansi maupun personal, supaya kita semakin memahami Dia yang Esa, yang menyatakan diri sebagai manusia, menjadi juru selamat, dan memberikan hikmat, petunjuk, kebenaran dalam hati dan pikiran manusia.